sound itu keluar suaranya sendiri, padahal posisi sound itu mati. Air kolam itu tinggal sedikit untuk bocor itu, tapi nggak ada. Ada noni Belanda cantik duduk manis dengan mainan rambut. Kejar. Kakinya digoyang-goyang gitu. Guten Abend. Oh itu Bu mainan rambut bener Bu. Popo iki. Pemimpin Kota Malang ya. Alam adalah mata bagimu. Angin adalah telinga untukmu. Air adalah kesucianmu. Dan tanah adalah rumah masa depanmu. Matahari adalah api. Ini tidak ada unsur kesyirikan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lutfi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Sobat Mata Langit kesayangan, apa kabar? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hari ini akan melakukan explore lagi atau melakukan penelusuran di rumah dinas Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Jadi beliau dan Ibu mengalami kejadian yang di luar nalar. Tapi sebenarnya beliau tidak banyak mengalami. Yang lebih banyak adalah para ajudan dan staf ya, yang sering mendapati penampakan atau suara dan lain-lain. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari penghuni rumah dinas Bapak Wali Kota ini. Nah, kita sebelum masuk Panglima, apakah Panglima bisa jelaskan ke Sobat Mata Langit energi yang dirasakan dan yang terlihat makhluk tak kasat mata? Saya mencium di sini seperti ada aroma darah yang segar ya. Saya melihat lagi ada seperti pocong di sebelah sini. Terlihat di mata batin saya. Habis itu saya melihat seperti ada paku yang ditancapkan di sebuah benda. Habis itu saya merasakan lagi seperti ada makhluk yang kotor, makhluk sampah. Dan saya melihat lagi ada seperti bola api juga yang berterbangan. Samping ada juga penunggu rumah di sini seperti none-none Belanda dan yang mister-mister Belanda juga. Ini yang sosok-sosok yang baik ya yang terlihat. Ada juga sosok kuda putih di sebelah sana, itu terlihat saya juga. Nanti mungkin kita bisa memantau lagi setelah di dalam ya ada apa lagi. Berarti artinya campur ya, ada Campur. energi negatif, ada juga positif. Iya. Dan ini Ada juga saya lihat orang kayak nggak punya tangan sebelah dan nggak punya kaki gitu. Jadi dia jalannya ngesong-ngesong Ada di dalam. gitu. Di sekitar sini. Ini patung ini ada yang nunggu nggak Panglima? Ya biasanya kalau ada perwujudan seperti ini bisa saja didiami oleh sosok jin biasanya. Seperti ini sosoknya atau berwujud Iya, ini? biasanya harus seperti itu. Baik, kita akan mendengarkan cerita dari para penghuni yang sudah mengalami gangguan di luar nalar. Sekaligus kita akan komunikasi juga dengan Bapak dan Ibu Sowan ke dalam. Monggo kita ajak Sobat Mata Langit yuk. Assalamualaikum. Pak Sutiaji, selamat malam. Assalamualaikum. Pak. Ibu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silaturahmi lagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Panglima. Kami yang terima kasih sudah disediakan waktu di sela-sela kesibukan yang sangat padat. Bapak dan Ibu. Kan waktu itu Bapak dan Ibu pernah cerita ya, ada pengalaman di luar nalar di sini, bahkan stafnya banyak yang mengalami. Nah, kita akan membantu untuk mengungkap ada apa sebenarnya sosok-sosok gaib yang ada di sini. Apakah mereka baik atau jahat? Kalau memang baik, ada pesan apa seperti itu? Oke, monggo jadi gini. Yang lebih tahu itu kan dua Ya. Ajudan. penjaga, bukan ajudan. Rumah tangga. Ya, ini kan Oh, rumah iya, tangga iya. yang udah lama, bukan hanya di periode kami aja. Ya, yang tahu cerita-cerita baik dulu Izin maupun Pak, saya di sini. ya baik dulu maupun sekarang dalam perjalanan waktu itu ya ini ada Boleh dipanggil? ya ini Pak Agus ya. Bagus.
sama Pak Adi. Ini ceritanya boleh sambil duduk. Ya. Ya. Jadi Saya nanti harus- biar cerita apa adanya. Nggih. Tapi semuanya saya kira harus diambil hikmahnya ya. Nggih. Iya. Jadi ini tidak usah ada rasa ketakutan karena sesungguhnya manusia itu sudah diciptakan yang paling hebat. Nah, cuma ingin tahu aja ya mengungkap misteri dan kita serahkan yang ahli ya. Ya. Iya. Dengan Pak siapa? Adi, Pak Adi. Sudah menjadi penjaga rumah ini berapa lama? kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Ya. Nah kalau Bapak 7 tahunan. Pak Agus ya namanya. Agus. Bapak bisa ceritakan kejadian di luar nalar apa yang pernah dialami selama menjadi penjaga rumah dinas wali kota ini? Gimana gitu? Kalau saya yang pernah itu, kalau tidur di sebelah sana di musola itu biasanya tindian satu. Kalau habis itu yang kedua, kedengaran di kamar mandi itu ada yang mandi, tapi kamar mandi itu masih kering, nggak basah. Udah dicek? Nggak Sudah ada pernah. yang mandi? Nggak ada yang Dan mandi. nggak basah? Nggak. Padahal kedengarannya nyata ya? Iya, kedengarannya nyata. Terus Setelah apa itu lagi? ada marmer yang lengket di tembok itu tiba-tiba jatuh sendiri, pecah itu. Kok bisa Oh, ya? maksudnya temboknya posisinya di dinding gini? Iya, di Tapi bisa lepas? Bisa lepas. Padahal itu sendiri. sudah lama sekali? Sudah lama sekali. Harusnya kuat ya? Iya, Pak. Dan nggak mungkin harusnya jatuh ya? Kayak Secara logika nggak mungkin. Makanya di luar nalar ya. iya. Terus apalagi yang paling membuat Bapak itu apa ya namanya? Keingetan gitu. Wah, ini benar-benar nggak bisa dilupain gitu. Ada satu hal yang pernah saya alami itu di ruang rapat dulu itu sama teman saya waktu mau bersih-bersih. Sound itu keluar suaranya sendiri, padahal Nyala posisi sound itu mati. Tapi listriknya nyolok nggak? Mati. Mati berarti nggak nyolok. Iya, nggak nyolok. Terus ketika Bapak mengalami hal-hal itu, apa yang dirasakan? Apa Bapak lari, takut atau gimana? Atau langsung baca-baca? Langsung baca-baca doa. Baca-baca Terus doa. berusaha menenangkan diri? Iya, dan sebenarnya sih agak takut tapi ya Diberani-berani namanya beranikan. tugas ya? Iya, namanya tugas di sini. Ya kalau Pak Agus apa Pak Kalau pengalaman di luar saya nalar? selama di sini hampir sama, tapi ada yang berbeda. Pada suatu hari itu ada di ruang tamu sini nih ada barang jatuh, asbes jebol. Keesokan harinya barangnya nggak ada, tapi bolong. Oh, yang jatuh di bawah nggak ada hilang? Iya, saya naik di atas, posisi Ngecek. nggak ada apa-apa. Kolam air di atas, pagi saya ngecek ke atas mau kasih makan, air kolam itu tinggal sedikit, tapi untuk bocor itu biasanya kan ada air, Iya. tapi nggak ada. Padahal kemarin sorenya itu penuh. Terus kalau di ruang tengah itu pernah pada awal-awal Bapak di sini pas malam Jumat lagi itu kayak lampu bersinar itu. Pas malam Jumat lagi jam 1:30 atau jam 2 malam. Kalau anak kecil lari-lari juga ada seperti itu, masukan teman-teman juga seperti itu. Kalau saya sendiri pernah kelihatan kaki itu belok gini, tak kejar nggak ada. Kalau selama saya di sini hampir 1:30 jam 2 kejadian-kejadian yang aneh yang saya lihat seperti itu. Sebenarnya saya pengen dengar kesaksian dari Ibu karena Ibu juga pernah mengalami menemukan benda aneh di bawah kolong tempat tidur. Boleh Bu kita berbagi cerita? Ya, Ibu Wiwit Sutiaji, beliau adalah istri dari Wali Kota Malang dan mengalami kejadian di luar nalar di rumah dinas ini. Kalau nggak salah Ibu bercerita tadi pernah menemukan benda aneh di bawah tempat tidur. Bungkus putih, betul. Nah, gimana Dua ceritanya, kali Bu? Mbak Ratna. Jadi yang pertama, sebelum ada kejadian di bawah tempat tidur itu di taman depan, itu ada petugas taman menemukan, padahal taman itu baru kita bongkar, kita perbaiki, tiba-tiba pada waktu perawatan menemukan gendok. Di dalamnya itu ada Gendok itu? tangkai. Gendok itu apa ya, yang dari tanah liat itu. Oh, kendil. Kendil. Oh iya. Di dalamnya itu ada katanya maisan yang diseset nisan ya. Terus ada rambut, ada paku yang sudah tayeng, ada tanah katanya tanah makam dan ada Paku berkarat kaki, ya? ada seperti kaki dari hewan. Oh, semacam apa? Ceker ayam. Kayak ceker, tapi dari hewan yang agak besar itu. Itu udah kering.
kering, sudah kering semua. Terus yang kedua saya juga menemukan tiba-tiba gini Mbak Rana, saya benar-benar mencintai suami saya, tapi selama 2 minggu entah kenapa saya melihat bapak itu jelek, sampai hidungnya bapak itu bagus, saya melihat tambah jelek, pokoknya saya tidak cinta sama bapak. Tidur aja saya nyingkur itu. Tapi suatu ketika biasa kita tahajud bareng, habis tahajud saya matur ke Pak, tolong aku diobati, aku itu tidak wajar begitu. Ternyata begitu pagi kita habis mandi, biasa kita melakukan sholat sunnah, duha. Saya sudah selesai duluan, Bapak masih duha. Kebetulan Mbak, jam saya itu kan ketelesut. Kemarinnya dan sorenya itu udah dicari sama budi rumah tangga, itu ndak ada di situ, ndak ada apa-apa. Lah pagi itu ndak tahu, saya digerakkan, saya mencoba mencari. Loh kok ada putih-putih, saya ambil, saya taruh di depannya tempat tidur sama bapak, sini ada sesuatu di sini gitu. Mungkin kalau saya sendiri mengartikan mungkin sudah pudar. Saya sudah mulai sadar kalau saya ada sesuatu, kok tiba-tiba saya menemukan itu. Sama, dalamnya itu ada seperti kunyit apa-apa yang sudah kering, tapi ditonjoki jarum, ada rambut, ada tanah, terus paku-paku yang sudah tayang, yang berkarat, terus ada kain putih yang di situ ada bercak darah. Aneh ya, kok bisa tiba-tiba ada di bawah kolong tempat tidur ibu ya? Ya, maka dari itu yang masuk di tempat, apalagi di tempat kamar tidur kami itu ya hanya mas-mas yang 2 tadi kan gitu ya, bagian rumah tangga. Katanya masih disimpan barangnya? Iya, ini masih saya minta dicari sama Pak Agus. Ada lagi Bu yang ingin diceritakan? Ada beberapa tamu kami, itu kalau datang ke sini ternyata ada noni Belanda cantik duduk manis dengan mainan rambut. Di ruang ini? Di ruang ini biasanya duduknya di kursi yang merah itu. Kursi itu dulu di sini Mbak Rana. Oke, kursi yang pada itu. waktu datang itu ditaruh di sini, noni itu sudah duduk di sini, yang orang yang bisa melihat. Karena posisi kita rubah ke sana, noni tidak mau tempat yang lain, hanya di situ tempatnya. Ya. Gimana Pak? Hilang. Ajaib. Oh, masya Allah, diambil barang hilang dengan sendirinya. Padahal Bapak yakin masih disimpan ya? Tiba-tiba hilang. Jadi memang tadi Oke, dari Panglima, silakan depan pantau. tadi memang saya udah bilang ke Bapak Mbak duduk Ratna sini, Pak. itu ada bau hamis darah. Saya cium aromanya bau hamis darah. Ada pocong juga saya lihat tadi, dan di sini tadi ada kayak siluman babi Bu. Habis itu jadi yang datang yang nyerbu kemarin bukan satu, jadi kayak pasukan tuh rame gitu. Ada yang pegang tombak, ada yang macam-macam bentuknya, ada yang kayak kepalanya kayak kerbau, ada yang kepalanya kayak serigala gitu. Ada sekitar mungkin 25 orang itu makhluk itu. Ya, hitam semua mereka, hitam Itu- semua, pegang tombak, kayak ingin menyerbu kemari gitu. Ada yang ngirim berarti Panglima? Iya, ada yang ngirim. Makhluk ini pun seperti menganggap enteng gitu. Ah, ini nggak seberapa nih, saya pasti bisa menguasai nih tempat ini gitu. Saya pasti Berarti dia bisa memang menguasai. ingin menguasai tempat ini. Sekuat apapun misalnya pertahanan di sini, saya yakin kalian tidak ada apa-apa dengan saya. Ibarat kata begitulah yang ada di dalam pikiran setan-setan ini yang datang ini. Itu berarti ada kaitan dengan benda yang ditemukan Ibu. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan. Kejar. Kejar. Jangan melukai ini di atas saya ya. Kamu mau kemana? Ini kayak kerak ini. Kita bisa komunikasi baik-baik. Apa yang kamu lakukan di rumah Ibu? Kelilingnya hanya di rumah ini atau rumah sebelah juga? Hanya rumah ini. Allah Akbar. Tujuannya apa? Sama siapa? Ada temanmu? Berapa ekor? Berdua lagi. Sudah lama di sini. Lamanya itu sejak Bapak dan Ibu menempati rumah dinas ini atau sejak sebelumnya? Rambut yang berbeda. Oh, zaman Belanda. Ini bangunan Belanda, Bu? Iya, di Belanda. Oh, berarti bawaan rumah ini. Temanmu ada selain wujud seperti kamu di sini? Oh, anak-anak kecil. Itu teman kamu yang suka main-main itu, Bu? Yang suka gedebukan kata Ibu itu. Itu temanmu? Yang suka jahil siapa yang suka jahil? Hidupin sound. Oh ya, suka matiin, nyalain itu audio. Allah, ini kan astagfirullahaladzim, untuk tahan. Beda makhluk ini. Tante. Oh, manggil aku tante.
Kamu siapa? Anak kecil yang tadi dilihat Bang Dima ya? Kerjaanmu apa di sini? Oh panas. Panas ya? Ngobrol di depan yuk. Rumah ini panas. Oh, di rumah ini hawanya panas. Maksud kamu gimana panasnya itu? Oh, dia ngerasa panas makanya mandi. Pas Bapak cek ternyata nggak ada yang mandi. Itu rupanya kamu tuh yang mandi. Oh iya, emang pernah ada suara air. Suara air. Sering ada kedengaran orang mandi, tapi dicek nggak ada. Kamu yang mandi? Nyalain keran. Keran. Oh benar. Iya, Bu. Iya. Tiba-tiba keran dinyalain. Ada nggak ada orang di kamar mandi? Nggak ada. Sama suka lari-lari di lorong ya? Kenapa? Lapar? Nyari makanan? Makananmu apa sih? Soto. Masa setan makan soto? Kamu diajak ke depan. Apa? Agak bagus ini. Oh iya, iya. Kita ke depan yuk. Ayo ke Namamu depan siapa ayo. sih? Ayo. Balik ke depan. Ini si kerak tadi ini mau lari kabur aja. Panas. Yuk ke Di depan, biar adem. dingin. Ayo. Iya. Selain kamu ada makhluk apa di rumah ini? Apa? Berjenggot. Laki-laki berjenggot. Kakek-kakek. Pedih, nggak mau cerita lagi. Ya udah. Selain itu siapa lagi? Oh, itu Panglima lihat ada bola api itu. Kamu tahu nggak itu dari mana? Itu yang buat asbes ambruk itu siapa itu? Katanya kalau bapak nggak kuat yuk bubar, katanya gitu Pak. Berarti artinya bapak kuat ya, alhamdulillah ya. Ibu terima kasih. Apa itu? Maaf ya, ini aku ngelapin Agil ya nggak? Mau Pak? Hatinya kenapa jikir? Bagus dong. Katanya bapak menang-menang hatinya jikir. Kata musuh katanya. Masa sih? Untungnya fondasinya kuat katanya. Itu karena dulu bapak secilik wis dipupui agama. Sabar nger katanya. Ngajak dolan Ini ngomong sabarnya ke siapa? iku Ada yang ngajak main. Oh. Apa itu? Ngaji. Oh, bapak suka ngaji. yang sekolah yo itu Oh, bapak dulu sekolahnya. dengan kau Katanya bapak. sekolah yo ya biasa. Bapak yang sekolah apa jeneng Apa madrasah? Yo. Bapak kecilnya. Oh. Kok kamu tahu kok kalau bapak beda sekolah sama aku? yo tahu tuh Terus itu yang benda ditemukan oleh ibu itu kenapa bisa sampai ada di rumah ini? Siapa yang naruh? Oh. Apa itu? G I Coba ulang lagi. Oh. I. Seseorang yang mengandung nama O dan I. Laki perempuan. gila kita yang udah bertahan lama Nggak bertahan lama. yo kita bertahan lama yang wis bubar Oh. Jadi artinya mengirimkan sesuatu dengan tujuan tertentu tapi gagal. Maksudnya nggak bertahan lama tuh gagal. Tujuannya apa awalnya? dulu yang wis Loh. Diajak ngobrol lah, tidur loh. Kamu tidur dengan tidur. Kita masih butuh informasi ini. Dan kau memperagakan Oh, memperagakan. suami Oh, memperagakan tidurnya bapak suami istri. Tidurnya punggung-punggungan katanya.
Aduh bokong katanya. Oh gitu Bu ya? 2 minggu saya. Oh Masya Allah. Oh 2 minggu saya itu tiba-tiba benci sama papa. Kamu udah tahu ada yang jahat di sini, kok kamu nggak berani hajar itu makhluknya? Ya, cah cilik. cah cilik jadi dia nggak berani. Nah makhluk-makhluk yang membuat bapak dan ibu saling benci itu apa saja wujudnya? Berbulu, Oh berbulu terus berbulu hitam, tinggi besar. pakai baju ini kayak baju-baju prajurit gitu, ada rompi ya, pocong. Oh ada pocong juga. Nah pocong biar apa? Aku orang mati. Dia nggak tahu tugasnya. Cuman yang kamu tahu makhluknya itu. Oh, duor gitu katanya. Oh sering, itu sering. Hari Kamis itu. Ada bunyi ledakan di atas atap tapi dicari nggak ada Bu ya? Iya betul. Letek. Letak gitu, bener ya? Bapak sini, Bapak kan mau kesaksian. Bapak konfirmasi gitu. Itu apa sebenarnya gitu? Wedi cerita. Nggak apa-apa, jangan Takut takut. kamu? Takut sama mereka? Sesungguhnya aku sing orang nyenengi. Alasannya apa? Dari makannya ya tahu sendiri. Maksudnya Bapak sebenarnya nggak ada kesalahan gitu sama orang itu. Berarti iri dong orang itu. Ciri-cirinya? Bola Oh disentil, dia nggak boleh ngomong. Jangan takut. Oh disentil sama yang berjenggot. Nggak boleh cerita. Ini kan boleh sembarangan nggak boleh sembarangan. cerita kepada kaum manusia. Tutupilah segala sesuatu yang bisa menimbulkan Perpecahan fitnah. Itulah kata kakek. cilik awak kelihatannya menang tapi ledek. Siapa yang kamu maksud itu? Aji Aji. Oh Bapak, astagfirullahaladzim. Bapak Sutiaji panggil Pak Haji. Jadi menurut kamu Bapak itu orangnya diam tapi menang meledek. oh suka ngeledekin Bapak tuh. Diam tapi oh alah, diam tapi jahil maksudnya. Tukang nyeramai wong. Waduh. Memberi nasihat, memberi apa? Bener ya? Kan memang harus saling menasehati dalam kebaikan. Jika dia ilmu cetek yang tumpang Karena banyak yang berusaha menumbangkan ya. yo belajar yo di lautan ilmu. Belajarnya di lautan ilmu. Seperti apa lautan ilmu itu? Takkan Oh gitu. Saya nggak tahu padahal. Pondoknya namanya. Kok kamu bisa tahu sih? dalamane jeroane wis weruh. Oh, jeroannya Bapak udah tahu katanya. Emang jeroannya Bapak bagaimana? Ayo jeroannya gimana emangnya? Malu dia. Dulang. Jangan dulu kita ngobrol dulu. Tanya. Kamu sering ganggu yang jaga sini ya? Yang suka ganggu siapa sih? Wis ojo di kita wis kenal. Oh kita harus kenal katanya. Namamu siapa? Main piano dia. Emang ada yang suka main piano? Iya, dulu piano di sini karena ada ya gitu-gitu akhirnya di Oh, berarti yang ke dalam yang bunyiin piano yang main piano bukan Noni. Noni ya, Noni Belanda yang cantik itu ya. itu teman kamu bukan? Nah, yang dansa itu noninya, kamu yang main piano. Oh, noninya dansa. Terus. Saya satu kali tanya, lek makan soto itu apa di meja makan kita atau di dapur? Ayo, Neng Di. Weruh-weruhan. Terus temen iki sotoku kok kalong iku. Oh, konangan iki ternyata kamu yang Makan soto. Tutupi makanan-makananmu dengan kami dengan doa.
Diwajibkan berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Jika tersisa tutup Oh, jika ada makanan sisa jangan dianggurin. kami. Harus ditutupin gitu. Itu Bapak tanya tuh, kamu kenal sama Bapak? sama Pak Sutiaji, Panggilnya sambalnya. Haji katanya. Aku tadi nggak tahu kalau Bapak panggilannya. Wedi Loh, kok malah wedi katanya kenal. Oh, wedi sama yang jenggot. Nanti selentik. Itu yang jenggot yang jagain Bapak. Kan sering bapak itu rono ning omah, tapi tiba-tiba ono bapak ning omah kuwi sapa le? sekarang tidak lagi. Oh, sekarang enggak lagi. Itu dulu, iya Bu ya. Memang sekarang sudah enggak sering kelihatan itu. Wingi sapa sing ngono kuwi? Ada sosok menyerupai Bapak itu siapa? Siapa? Yang berbulu. Oh. Ada yang masih lagi. Mau mandi? Kenoni wis nunggu. Oh, Noni wis nunggu. Mau kenalan kali, astagfirullahaladzim. Oke, makasih ya. Oke. Di sini dulu. Biar dikeluarin Bang Lima dulu. Kamu jangan bawa badan Agil. Allah. Di badan Ismi sudah ada sosok yang lain yang akan kita korek informasinya. Oh, Noni itu suka duduk di situ Bu ya? Duduknya kayak gitu? Iya. Wah. Mainan ini katanya yang melihat. Kakinya digoyang-goyang gitu. Sama Bapak dikasih musik pula. Help, tahan, jangan nyanyi. Kenapa nggak boleh nyanyi? Ini Guten Abend. Selamat malam mungkin artinya ya. Ada yang paham nggak? Oh iya, selamat malam. Oh itu Bu mainan rambut bener Bu. Kok cantik banget Noni. Ich makan. Hello. Halo. Belum bisa berbahasa Indonesia. Here is a long time. Oh, I'm here a long time. Udah lama di sini. Berapa tahun? Ich Mm-mm. rumah lama. Oh iya, ini rumah bangunan lama. Bedoeld. Here, sini rumah lama. Ya. Saya sudah lama di sini. Nona Lira ya? Tidak jahat. Oke. Apa saya menyakiti? Tidak. Terima kasih. Kita mendapatkan teman Noni yang cantik. Matur suwun. Oh, bisa Sama-sama. jawab. Terima kasih. Welcome. Oh iya, welcome. Yes. You are tahu suka kamu datang beserta kawan, tapi beberapa belakangan saya tidak tenang di sini, terganggu oleh pertemananmu dengan seorang baik hadapan belakang berencana. Masya Allah, di depan baik, di belakang jahat. Situ, yes, stop. Saya mau berbicara saja. Oke ya. Kita dengerin dia cerita. Oke. Nih. Terus gimana? Tolong teman, tidak boleh, jangan melarang saya bicara. Saya diundang datang berbicara untuk bersih. Ada yang melarang bicara? Iya. Oh, minta Iya. maaf. Nih, Kami butuh informasi soalnya Noni. juga si old man, Old man, laki-laki tua. Mbah Oh, Mbah. Mungkin yang jagain Bapak. Sepuh. Mbah Po. Sepuh, Mbah Sepo. Mbah Yai, Oh, Mbah Yai. berpakaian putih,
Cari sarung. Pakai sarung. Bangun, ya, nuklis bicara. Mbah mau- Tidak boleh bersembunyi. minta izin dulu kali. Minta izin Mbah, boleh cerita sedikit. Dulu teman, sekarang tidak teman. Dulu bersama, sekarang tidak bersama. Mau maju, tapi mau jatuhkan orang lain. Kau terus upaya untuk menghancurkan kasih sayang tak baik, tak tenang akhir ini. Akhir-akhir ini Ibu paham yang diceritakan? Mungkin situasi tidak bagus. Iya, ada seseorang yang Sangat tidak suka. tidak bagus. Panas terbakar api. Sehingga hawanya Ibu benci sama nafsu Bapak. untuk satu tangga. Tahu tangga? Itu tahu tangga karena mau lebih tinggi lagi darimu. Ada seseorang yang menginginkan posisi lebih tinggi dari Bapak dengan cara menjatuhkan Bapak gitu. Dengan Iya. cara sihir. Oh ya, saya tahu. Itu berkaitan dengan barang-barang yang ditemukan Ya, Ibu. tepat. Kok bisa ada barang itu di bawah kolong Oke. tempat tidur Ibu? Siapa yang bawa? Ono. Ono. Sejenis hantu atau apa itu? Makhluk halus. Dia tuh mengirim sesuatu karena bila kau tak bersama maka kau lemah. Karena Dihancurkan kau dari cara saling itu. membenci itu lemah. Harapannya kalau sudah lemah, Saya pergi, jangan dulu tak dong. boleh lama. Saya mau terima kasih. Kita masih butuh informasi ini. Ada yang mau menceritakan nanti? Iya. Selain Anda? Iya. Selain Anda ada yang mau cerita lagi? Namanya tapi belum tahu Iya. tadi. Iya. Noni siapa? Cep Lila. Lira. Lila. Oh Lila. Oh Nona Lila ya panggilnya. Mbak Lila. Oh maunya baik Mbak Lila. Usianya kalau ukuran manusia berapa? Masih muda ya? Oh sama. Mbak Dia berapa? Iya. Oh saya Mbak Dia. Beneran nih nggak mau cerita lagi? Dia lagi komunikasi sama yang lain. Oh, oke. Mau nyampein sesuatu ke ibu atau ke bapak? Beda makhluk ini. Hah? Beda makhluk. Beda makhluk. Oke. Kayak tangannya menahan sesuatu ya? Kenapa tangannya? Assalamualaikum. Bisa kita komunikasi? Giginya bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu, dekat Bu. Yuk, saya temenin Bu. Sini. Maaf, boleh tahu dengan siapa ini? Pakai kacamata ya? Bunyi giginya. Titi. Yang dipanggil siapa? Ti. Oh iya. Masuk Bu. Saya sama Dalam. Bu. Apa wis siap? Siap nopo nggih? Baik. Siap untuk berjuang. Bersama Pak Sutiaji insya Allah. Apa masih sanggup berjuang? Siap perintah untuk kebaikan. Bapak duduk sini. Sebagai Pak. pembuka pintu surga. Gak mudah. Yang apa? Pak Suraji dipanggil kemari yang? Monggo Pak. Bapak enggak bisa duduk, Nggak apa-apa, duduk saja. Oh, di atas saya, Pak. Di atas saya, Pak. Kakinya sakit agak Iya, iya. Di atas saya, Pak. Jangan dibawa. Allah Akbar. Sudah terjadi, ya dihadapi. Kadung, ya diomongi, ya ditompo saiki. Sudah siap menerima tamu, sudah siap membuka, ya harus diterima. Perbekalanmu sebenarnya sudah cukup karena urip kuwi ono neneng ayat-ayat sing dipoco karo awakmu. Al-Quran. Sing diyakini kuwi pedomanmu. Apa ya onone perkara sing dihadapi ya kuwi kuncine. Jenenge pimpinan kuwi abot. Kadang anake sing pola, wong tua sing
ada. Banyak contoh saat ini kayak gitu ya. Wong tuane sing ora apik, anake iku elek. Padahal belum tentu. Kalau memikirkan itu tidak kelar-kelar. Yang ada bunuh diri. Tapi bila memikirkan hidup itu laksana air, memberikan sumber kehidupan bagi semua makhluk, itu lebih baik. Upayakan saja dulu untuk memberikan manfaat kepada satu saja sebelum 10. Karena bila berupaya untuk 10-10-nya dalam waktu yang bersamaan memang keteteran. Tapi bila diawali dengan 1, maka bertahap semuanya akan sempurna. Karena dalam daging mesti ono duri. Ada tulang, ada duri. Pasti di setiap daging ada itu. Maka waspada. Wis krasa to. Ojo percaya karo lambe. Emangnya ada yang manis? Hati-hati ya, Pak. Iya, manis di depan tapi di belakangnya jahat ya. Ya, maka itu jangan sesali diammu. Jangan sesali. Diam. Oh, siap. Tapi sesali setiap perkataanmu. Karena apa? Terkadang lidahmu mensiasati sesuatu yang terkadang memancing sesuatu dari diri kita. Tetapi diam lebih menyelamatkan diri kita. Perwujudanmu yang menyerupaimu Iya. Siapa itu yang? menjadi tanda tanya besar dalam dirimu. Kenapa bisa ada sosok menyerupai Bapak? Kau sudah mengenali dirimu dan kau sudah mengenali suamimu. Insya Allah. Sopo iki? Nggih, pemimpin keluarga kami yang pemimpin Kota Malang yang Nah, kamu tahu kamu siapa? Saya hanya sekedar makhluk Allah. Makhluk Allah. Sadari bahwa Allah menciptakan bukan hanya manusia. Hanya makhluk bagian dari makhluk. Jadi ada makhluk yang sebelum kalian diciptakan lebih tua dari kalian, lebih pandai dari kalian. Ingat, lebih pandai dari kalian. Beruntunglah dirimu. Kenapa? Perwujudanmu berada di tempat yang terbaik, Oh iya. bukan di tempat yang buruk. Terlihatnya di tempat-tempat yang baik gitu Bu. di masjid. Iyanya dari Lamongan. Lamongan, kue ini. Modal. Yang dulu kita pernah jumpai di Jakarta, Mbak. Tapi sebentar saja. Jadi begitu Mbak datang tadi saya terasa. Ingat, jangan tertipu oleh pandangan. Ya, Pandangan itu Fata Morgana. fata morgana, seperti melihat genangan air di padang pasir yang belum tentu perwujudannya dan belum tentu keadaannya. Itulah kalian digunakan, diberikan dan disempurnakan dengan hati. Eyang, di rumah sini pernah kejadian. Pas kita sakit satu keluarga itu diopname, tiba-tiba burung 2 kita itu meninggal. Tapi bersamaan dengan itu kolam, airnya itu hilang. Itu kemana Yang? Itu adalah satu isyarat bahwasanya mereka ingin mengambil kehidupan dari kalian. Air kan sumber kehidupan. Itulah tandanya kau ingin dijatuhkan dari kursimu. Jadi burung Supaya kau tidak bernafas lagi, laksana ikan yang membutuhkan air. terus burung yang mati itu yang Dia adalah penyelamat kalian. Masya Allah. Jadi kayak tameng ya? Penggantinya. Iya iya iya. Itu kesukaan nenek moyang. Ya, burung jalan. Jarak putih. Kalau ada binatang piaraan yang mati terus nggak wajar itu Dia bisa jadi. bersedia untuk dijadikan. Iya, penyelamat kita sebenarnya ya. Rumahmu adalah bentengmu. Bentengmu adalah amalanmu. Zikir. Amalanmu adalah keyakinanmu. Keyakinanmu adalah kekuatanmu. Kekuatanmu hanyalah la haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Sakitmu adalah rahmat. Insya Allah.
untuk membersihkan dirimu agar kau lebih kuat lagi. Izin yang kalau prinsip saya itu kan ketika saya disakiti orang, saya tidak mau membalas menyakiti mereka. Saya berdoa mudah-mudahan mereka dapat hidayah gitu aja. Karena harus ada energi positif yang saya berikan pada mereka. Jadi bukan karena dia yang salah, mungkin saya yang salah gitu aja, sehingga saya bisa positif thinking gitu. Jangan melawan matahari. Matahari tidak perlu dilawan, tapi matahari salah satu sumber kehidupan kita juga. Berjalanlah di bawahnya, tapi jangan melawannya. Setiap kezoliman yang datang kepadamu adalah satu kebaikan bagimu. Insya Allah konsep saya gitu. Kau tidak rugi dan kau bukan berarti dihinakan. Mudah-mudahan saya dikuatkan. Sudah kukatakan tadi, dari mana awalnya sampai akhirnya kepada la haula wala quwata illa billah. Itulah kuncimu sebagai tongkatmu agar kau bisa berdiri untuk membantumu berjalan di muka bumi ini. Alam adalah mata bagimu, angin adalah telinga untukmu. Pelajari itu. Alam adalah mata, angin adalah telinga. Saya catat itu. Saya terjemahkan dengan pemahaman dan akal yang saya miliki. Dan air adalah kesucianmu. Ini 4 unsur kehidupan ya. Air, api, tanah, udara. Itu Dan tanah masalah. adalah rumah masa depanmu. Kuburan. Iya. Kembalilah ke kain ihrammu. Insya Allah. Itu yang harus kau ingat. Selalu mohon diingatkan cucunya ini. Pesannya apa untuk Sudah pekerja banyak yang pekerja sudah di sini? dirasakan. Berarti pekerja sini jangan takut gitu aja paling Ibu ya. mungkin. Kalau untuk ibu, Sama. Berdua adalah bagaikan darah dan tulang. Kau adalah bagian dari tulang rusuknya, maka tidak mungkin dipisahkan. Amin. amin ya Allah. Amin. Terima kasih Mbak. Apa doa terbaik kira-kira yang harus dibacakan? Tuhanmu sangat mengerti atas apapun yang kau ucapkan dan kau bisikkan di dalam benakmu. Maka pujilah dia sebanyak-banyaknya agar kau semakin dekat. Kalau kau sudah dekat, maka yang lain menjauh. Yang lain itu siapa yang? Setan? Kezaliman, fitnah. Fitnah. Yang paling ditakuti adalah fitnah. Fitnah. Paling bahaya tuh. Ngeri ya. Fitnah itu lebih mengerikan dari membunuh. Jadi hati-hati dengan fitnah. Aku mau tanya apa lagi Kak yang sampun? Aku memberikan setiap ilmu, tidak seperti makanan yang siap kau makan, Siap. tapi kuberikan bahan-bahan untuk kau olah Siap. agar kau merasakan hasilmu sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Siap. Ilmu itu lebih utama dari kenikmatan. Dan di atas kenikmatan ya. Kalau kau sudah mempunyai ilmu, pasti kau akan merasakan kenikmatan. Tapi bila kau mengutamakan kenikmatan, maka kau akan menjadi bodoh. Jadi sekarang di sini masih ada nggak makhluk yang jahat itu yang Jangan pernah menghalangi dan jangan pernah takut? takut, karena kau tahu sampai azal mendatang pun kepada dirimu, kezaliman pasti hadir, di mana mereka akan membisik-bisikkanmu untuk menjadi golongannya, untuk mengingkari keimananmu saat sakaratul maut datang kepadamu, agar kau tak mengenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bentengi dirimu, jangan pernah lengah, karena iblis tidak pernah memejamkan matanya sedetik pun. Itulah kelengahan kita. cari kelemahan kita dari segala penjuru. Tingkatkan ketakwaanmu. Insya Allah. Bersabarlah. Tebarkan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya.
bersedekah, karena sedekah tidak akan merugikan kalian. Ya. Justru dialah yang akan menyelamatkan kalian. Saya akan tinggal sebentar ya, doakan. Memimpin Kota Malang itu tinggal 7 bulan. nggak sampai 7 bulan, kurang lebih 7 bulan. Apa tujuan hidupmu? Selama dunia dan akhirat. Anfa linnas, yang sehingga dapat ridho Allah. Dan utamanya ridho Allah. Teruslah berdoa agar Allah memberikan petunjuk bagimu atas pilihanmu nanti. Amin. Aku sudah memberikan gambarannya sejak awal. Kau banyak belajar dari para khalifah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang amanah. Karena kau sudah ditanamkan benih-benih keimanan yang baik, maka tebarkanlah agar bermanfaat bagimu. Walaupun seujung kuku. Cukup, saya harus menyudahi perbincangan kita. Terima kasih ya. Sama-sama. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih semuanya. Ya. Ingat pesanku, kau harus bisa saling bekerja sama. Iya. Kekuatan kalian harus bersatu. Tidak ada yang boleh saling membenci. Karena pandangan yang saling mencintai antara suami dan istri adalah rahmat. Hanya pandangan saja, apalagi yang lainnya. Dan pandangan saling membenci antara suami dan istri adalah kehancuran. Itu saja. Maafkan saya Saya udah maafkan. bila mana perkataan saya ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih ya. Matur nuwun ya. Oke, sama-sama. Jadi saya berbicara dengan bahasa yang tidak biasa karena beliau tidak mengerti bahasa yang biasa kita gunakan. Terima kasih juga atas kesediaan waktunya, raganya, Saya sampaikan ke Ismi. penjemputannya. Dan jagalah dirimu. Siap. Elingono oposisi pesen kakek awak. Siap. Terima kasih ya. Kunci. Mohon dikawal terus ya. Salam kangge sesepuh. Oke. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. None itu persis. Jadi orang yang datang ke sini yang bisa melihat selalu menyampaikannya gini, kaki Kaki goyang-goyang. goyang-goyang. Tadi persis. Nggak, dia datang tuh bertiga tuh, Oh gitu. bertiga. Yang Jika aku masih kekuatannya jadi satu. jadi masuk ngebayangin, baru satu yang satu baru harus yang bisa make, nggak bisa tiga-tiganya. Paling tidak 2. Tapi kan yang ini wajib berbicara, penasehatnya lah istilahnya. Matamu adalah alam. Alam semesta, matamu, Alam adalah telinga, angin adalah telingamu. Angin. Alam semesta adalah matamu. Tanah adalah masa depanmu. Satu lagi Rezeki apa? bagimu, air. Air. Jadi 4 Air. unsur kehidupan Bu. Air, api, udara, tanah. Gimana? Bu? angin, Angin, api, air. tapi api kan nggak ada. Api Nggak mungkin ada. perlambangnya Api nggak alam ada. semesta itu. Alam, mata, angin, air, Tanah. sama tanah. Sakit. Iya. Ada yang masuk lagi Panglima? Matahari adalah api. Oh itu dia alam semesta itu. Permisi Pak. Matahari. Dibaleni. Dia mengulang lagi. Mengulang lagi. Alam semesta itu Pak api Pak. Ya. Itu udah Semesta matahari api. dia datang masuk mutar sebentar. Karena mungkin kita lagi ngebahas itu ilmu. Iya, dia masih menunggu. Lagi ngebahas ilmu. Ison Ya jangan menerjemahkan sampai atau salah tidak. gitu penerjemahannya gitu ya. Makanya tadi saya bilang 4 unsur kehidupan kan. Ya. Ada matahari tadi dia bilang. Pada manusia. Alam semesta. Oh, astagfirullah Alam ada. itu masuk. Tapi yang dibilang jangan menentang matahari tadi, Pak. Ya.
Alhamdulillah kami sudah melewati proses mediumisasi dan banyak sekali hikmah dari perjalanan kisah keluarga Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, dan juga sudah terungkap hal-hal di luar nalar yang dialami oleh Ibu, Bapak maupun para penjaga rumah tangga ya Ibu. Siap. Kesan-kesannya apa Ibu setelah melihat proses mediumisasi tadi? Ya, yang pertama saya sudah menyampaikan karena rumah ini rumah heritage, maka di sini ada penghuni noni tapi dia baik. Tadi begitu masuk ke Mbak Ismi, Masya Allah gerakannya itu sama seperti yang disampaikan tamu-tamu saya ketika melihat noni. Jadi bagaimana megangi rambut, kaki digoyang-goyang dengan yang malu-malu yang seperti itu. Dan hebatnya noni tadi masuk ke Mbak Ismi itu bahasanya bahasa Belanda yang kami tidak bisa menerjemahkan, tapi untungnya sudah bisa bahasa Indonesia walaupun Sedikit agak patah-patah begitu. Jadi artinya Ibu juga menyaksikan sendiri di sini tidak ada setting-settingan Ibu ya? Tidak ada, Masya Allah, ini nyata adanya. Ini kalau saat nggak mediumisasi nggak bisa bahasa Belanda. Bisa. Tadi fasih sekali ya. Fasih banget. Terus di antara mediumisasi yang paling berkesan selain noni yang mana lagi? Kalau saya nasihat dari leluhur ada leluhur yang masuk, barangkali itu mungkin Patih Gajah Mada, karena Bapak memang pada waktu sholat malam di tempat ini beliau datang. Kalau melihat dari petuahnya, Masya Allah sangat dalam, ilmu yang tidak kita dapat di sekolah. Insya Allah semua saja yang ada di sini bisa memanfaatkan kehidupan itu seperti apa. Tadi sampaikan oleh Patih itu ada 4. Barangkali nanti Bapak yang akan menerjemahkan. Ya baik, kalau Bapak gimana Pak kesan-kesannya? Monggo Pak. Ya, saya pertama ucapkan terima kasih pada Mas Panglima sama Mbak Ratna Listi, sama kru ya. Kami terbuka sebenarnya. Di sini siapapun boleh. Ini ada keunikan ya monggo ya. Tapi sekali lagi jangan salah paham orang yang melihat ini tidak ada unsur kesyirikan ya. Sekali lagi ini adalah Allah itu kan menyampaikan mama khalaqtul jinna wal insa ya. Illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia, berarti kan ada alam gaib. Nah tadi tidak pakai ya apapun, tapi sekali lagi ungkapan-ungkapan kebaikan itu yang kita ambil ya. Dan insya Allah tadi dari petuah yang disampaikan yang terakhir tadi, bahwa sesungguhnya itu mesti kalah dengan manusia, karena manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu yang paling diciptakan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Artinya kita dalam hidup itu tidak boleh takut gitu ya. Kita harus energi positif, tapi insya Allah ya, ketika kita tadi tahu ya petua ternyata kan luar biasa, pembelajaran dan mengingat bagi kita semua ya. Yang tadi dari beberapa case tadi, ada dari masnya yang satu tadi kan nyampaikan bahwa kalau ada kejadian ini dari mana beliau kan tidak mau nyampaikan, khawatir nanti jadi suudon ke orang, jadi fitnah. Itu hebatnya, dan ini memang sama dengan kita semua, dan perlu dipahami bahwa ini sama sekali ya, tidak ada unsur ya syirik, percaya kepada sesuatu, tapi ini adalah ada upaya dan goalnya adalah kembali kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada ya kita sendiri. Terakhir tadi kan supaya kita kelak ketika kita meninggal dunia kan bahwa la ilaha illallah, dan ketika ada masalah insya Allah kehidupan kita kan la haula wala quwata illa billah. Petuahnya yang ketiga malah harus kita penuhi ya hati kita dengan kalimat Allah. Itu pembelajaran saya kira Mas Panglima Langit sama Mbak Ratna Listi dan semua kru. Mudah-mudahan insya Allah ini ada hikmahnya. Karena semuanya ini tidak serba ketepatan, sudah direncanakan oleh Allah. Iya, ada yang kebetulan ya Pak. Ya, insya Allah. Bapak, apa kesan-kesannya nih? Saya berterima kasih atas kehadiran dari kru Tim Mata Langit. Tim Mata Langit. Dengan adanya begini, saya bisa melihat apa yang kenyataan yang saya lihat pada malam hari ini, dan keluh-keluh yang saya alami itu sebagian dari ilmu bahwa kita memang hidup berdampingan ya. Iya. Nggak perlu takut ya Pak. Iya. Nanti anggap teman aja Pak kalau dengar suara mandi dan lain-lain. Kalau Bapak apa kesannya? Saya juga berterima kasih kepada semuanya, dan di malam ini kita mendapatkan hikmah yang begitu besar, dan semoga bisa menjadi pedoman hidup dalam hidup kita untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi.
mengerti. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan kita Ya. ke rumah dinas Bapak Wali Kota Malang ini. Ya, kita hidup itu memang berdampingan sama makhluk yang tidak terlihat oleh kita. Kita hanya bisa melihat wujud-wujud yang nyata yang sama seperti kita. Tapi pada prinsipnya janganlah melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakannya. Kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah untuk melihat sebuah kebenaran dengan rasa, dengan mata, dengan telinga, dan semuanya itu harus kita saling menghormati sama makhluk yang diciptakan Allah. Allah saja memberi nikmat kepada orang yang sama sekali pun tidak menyembahnya terkadang, tapi dia tetap memberi nikmat. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa kepada makhluk ciptaannya. Dan sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengenai hambanya, tapi hambanya yang mengenai dirinya sendiri. Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita akan dilindungi dan kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Saya rasa begitu saja. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.